terkait dengan orang tua menjadi contoh yang baik untuk anak-anak dan ciri taubat yang Allah terima. Pernah mendengar ciri taubat yang Allah terima adalah menjadikan diri lebih baik dan lebih santun. Tapi saya masih seringkali kesal, bahkan marah-marah ke anak. Kalau si anak nggak menurut. Contoh kecil, disuruh tidur nggak mau. Disuruh diam di masjid, jangan rame, tetap rame. Mau dengerin kajian, kadang HP direbut. Setiap hari sepertinya saya masih sering marah ke anak saya. Kadang sadar, apakah ini tanda taubatnya kurang benar ya Ustadz? Jadinya sering merasa gelisah. Mau nasihatnya Ustadz. Na'am, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal mengatakan, "Laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasir." Allah mengatakan tidak termasuk angan-angan kalian wala angan-angan ahlul kitab. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat salah pasti dibalas. Pasti dibalas. Jadi ini menjadi sebuah ketentuan. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat dosa pasti dibalas sama Allah Azza wa Jalla, kita akan binasa." Maka Nabi SAW memberikan penjelasan. Bukankah engkau sakit wahai Abu Bakar? Bukankah engkau merasa lelah, merasa gundah? Itu semua adalah penghapusan untuk dosa-dosa kita. Sehingga kalau tadi ada orang tua yang sudah bertobat ya, tapi kok ternyata masih tadi ribut sama anaknya, sakit hati sama anaknya, ini dan itu, semoga semua itu adalah penghapusan untuk dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kita bakal dibalas ya. Ya, mungkin kukunya mengelupas. Mungkin telinganya sakit. Mungkin kakinya terluka. Maka hendaklah kita berlapang dada. Hanya saja berkaitan dengan anak-anak kita. Banyak orang tua yang berpikir anaknya ini disuruh jalan, dilarang diem. Kenapa? Anda lihat anaknya fulan itu taat banget sama orang tuanya. Ya mungkin anaknya fulan, tapi anakmu nggak seperti itu. Sehingga kadangkala anak-anak ini ada yang perlu pendamping. Perlu pendampingan dari orang tua. Anak-anak suruh masukin mainan. Kadangkala orang tua yang ngomong, "Fulan, mainannya balikin." Terus ibunya berangkat ke dapur. Kira-kira anak-anak balikin mainan nggak? Bukan balikin mainan, anaknya hilang dari tempat mainan. Kabur. Ada anak yang perlu didampingi. Jadi ketika ibunya nyuruh sesuatu, didampingin. "Yuk sini, duduk, balikin mainannya." Ikut tuh dia balikin mainan. Tapi kalau ditinggal, ibunya pergi, anaknya juga pergi. Maka tolong para orang tua itu mengkondisikan. Kalau kita bicara memberikan contoh, berikan contoh engkau. Engkau berpikir ini anak-anak yang mengeluarkan mainan. Iya, engkau kasih contoh bagaimana mengembalikan. Jadi orang tua ini harus melihat kondisi anaknya. Karena anak ini beda-beda. Jangan suka membandingkan anak kita sama anak orang. Sehingga kita kepinginnya kayak fulan. Sebagaimana engkau gak sama sama bapaknya fulan. Engkau gak sama sama ibunya fulan. Engkau dulu juga gak taat sama Allah. Gak nurut. Dikasih tahu gak dengerin. Sampai ada cerita seorang majikan ya. Ketika dia nyuruh anak buahnya, budak-budaknya ini. Budak-budaknya itu bandel. Durhaka sama majikannya. Apa kata bosnya ini mengatakan, "Oh, engkau itu mirip sekali sama majikanmu. Majikanmu berbuat dosa sama Allah, engkau berbuat dosa sama majikanmu." Ya, kita pelaku dosa. Maka hendaklah kita berlapang dada, kemudian mempelajari kondisi anak kita ini tipikal yang seperti apa. Sehingga kita dapat mendidik mereka dengan contoh yang baik dan dengan arahan yang maksimal. Hadza wallahu a'lam bishawab.